Salam damai sejahtera teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa dengan Eni, akronim dari Elok Nian Derek Yesus. Pantun yuk. Jalan-jalan dengan pasangan ke Kaliurang, pulangnya hanya berdua naik taksi. Jadilah keluarga yang diberkati Tuhan, melayani bersama dalam sukacita kasih. Renungan tokoh Aquila dan Priscilla diambil dari perikop Kisah Para Rasul bab 18 ayat 1 sampai 26. Habibie dan Ainun, kisah nyata yang sukses difilmkan tentang cinta murni dan abadi dari Presiden ketiga Republik Indonesia dan Ibu Negara. Habibie adalah seorang jenius ahli pesawat terbang, mempunyai cita-cita besar untuk negara Indonesia. Walaupun karirnya di sebuah perusahaan penerbangan Jerman menjanjikan, ia tidak pernah lupa kepada tanah air. Berbakti kepada bangsa Indonesia dengan membuat pesawat terbang mandiri untuk menyatukan Indonesia. Ainun adalah seorang dokter cerdas dengan karir cemerlang. Mereka bisa menjalankan kehidupan berkeluarga dan pekerjaan dengan harmonis. Aquila dan Priscilla adalah pasangan misionaris abad pertama, asli Yahudi, selalu kompak bersama. Merupakan partner kerja sekaligus sahabat Paulus dalam bermisi. Memiliki peranan penting di lingkungan gereja perdana. Arti nama Aquila dalam bahasa Latin elang atau raja wali, dalam bahasa Yunani Akulas. Sedangkan Priscilla artinya dalam bahasa Yunani kuno purbakala. Aquila memiliki keterampilan membuat kemah dari tenunan serat bulu domba yang kasar. Priscilla membantu bisnis kemah suaminya. Mereka merupakan partner kerja atau bisnis yang baik. Dalam Kisah Para Rasul bab 18 ayat 2 sampai 3, Paulus berada di Korintus awal tahun 50-an. Bertemu Aquila yang berasal dari Pontus, daerah diaspora yaitu Anatolia Utara, dan Priscilla istrinya. Paulus bekerja sama dengan mereka, singgah tinggal dan diterima di rumah mereka, berbisnis kemah di toko milik Aquila. Persahabatan dengan Paulus yang adalah rabi dan ahli kitab selama 1 tahun 6 bulan mengabarkan Injil tentang Yesus di sinagoga dan meyakinkan Yesus adalah Mesias yang memberikan keselamatan. Dalam Kisah Para Rasul bab 18 ayat 4, menopang dalam ekonomi pelayanan penginjilan, kemurahan hati. Pasangan Aquila Priscilla memiliki kerendahan hati, siap belajar dan dimuridkan oleh Paulus. Pengenalan akan Kristus menjadikan perkawinan mereka mengalami kepenuhan. Suami istri yang diberkati karena mengenal Kristus. Tuhan membentuk keluarga Katolik untuk ambil bagian dalam karya pewartaan Injil dan karya kasih Allah. Istri ini menuntun Apolos pada jalan Allah. Kisah Para Rasul bab 18 ayat 26. Bekal dari pengajaran Paulus tentang hidup dan karya Yesus, kematian dan kebangkitannya sebagai penebusan dosa, kenaikannya ke surga, kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan ajaran-ajaran lain. Mereka mentor dan pembimbing rohani bagi Apolos.
Mereka, Aquila dan Priskila, telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Roma bab 16 ayat 3-4. Saat kembali ke Roma, pasutri ini telah mengambil resiko menyelamatkan hidup Paulus, rela berkorban, memberikan segalanya termasuk hidup mereka. Bagaimana cara kita bisa seperti Aquila dan Priskila, tetap setia dalam berkeluarga, bisnis, dan pelayanan? 1. Mengerti kehendak Allah karena pengenalan yang baik akan Kristus. Meneladan Yesus, hidup ke arah kekudusan dengan memiliki sikap murah hati, siap dipakai Tuhan, dan bersedia diutus. Orang yang murah hati adalah orang yang merasakan kesusahan orang lain, seolah itu adalah kesusahannya sendiri. Akan mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya, karena sadar ia pun memerlukan pengampunan dari Tuhan. Memaafkan teman sepelayanan yang mempergunakan uang buat keperluan keluarganya yang sangat mendesak. Kesiapan diri memberikan pelayanan di komunitas dari hal-hal kecil, siap diutus kapan saja, apa saja saat pelaksanaan persekutuan doa atau webinar. Yang kedua, beriman pada Kristus dengan kerendahan hati dan kerelaan berkorban. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 520, Yesus merupakan contoh. Ia adalah manusia sempurna. Oleh pelayanannya yang rendah hati, ia memberi contoh teladan. Oleh doanya, mengajak kita berdoa. Oleh kemiskinannya, mengajak kita menanggung penderitaan dan penganiayaan dengan rela hati, kerelaan berkorban. Bersedia belajar firman Tuhan sepanjang hidup kita dan mewartakannya. Beriman pada Kristus dengan terus rendah hati, siap mendengarkan dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Belajar dan mewartakan firman Tuhan dari yang tadinya biasa saja menjadi sesuatu rasa sukacita. Awalnya tentu menuntut pengorbanan diri buat mengganti me time, hobi berbelanja dengan belajar firman Tuhan di Sword of God, kursus pendalaman kitab suci, dan lain-lain. Terus terang tidak mudah, tetapi dengan bantuan Roh Kudus dan pengenalan pada Allah yang terus dilakukan membuat berani berproses, menjadi suatu kebiasaan yang rutin menyenangkan. Hidup beriman pada Kristus dengan rendah hati dijalani dengan kerelaan berkorban, bukan keterpaksaan lagi, tetapi kebiasaan kerinduan akan firman Tuhan. Konstitusi Apostolik mencatat Aquila bersama Niketas adalah uskup-uskup pertama di Asia Kecil. Menurut sejarawan, Priskila adalah penulis surat kepada orang-orang Ibrani. Tradisi menyatakan bahwa Santo Aquila dan Santa Priskila wafat sebagai martir bersama-sama di Asia Kecil atau di Roma. Dianggap sebagai orang kudus, diperingati pada tanggal 8 Juli. Mari meneladan keluarga Aquila dan Priskila yang mendukung pelayanan dengan luar biasa, memiliki motivasi iman yang tulus dan sangat menghormati pelayan Allah, terlebih kehendak Allah bagi pelayannya. Apakah kita sudah memiliki pengenalan yang baik akan Kristus, siap diutus Tuhan dan hidup ke arah kekudusan dengan kerendahan hati? Selamat mengalami semangat baru dalam kesetiaan pelayanan. Tuhan memberkati.